Valentino Rossi telah menyelesaikan balap mobil Road to Le Mans kelas GT3 pada Jumat 9 Juni 2023. Legenda MotoGP tersebut saat itu tidak tampil sendirian, di mana ia ditemani oleh rekan setimnya Jerome Polikan. Rossi dan Polikan berhasil keluar sebagai juara di balapan kedua Road to Le Mans kelas GT3 dengan mobil BMW M4. Ketika itu mereka memanfaatkan penalti yang diterima Ferrari, sehingga akhirnya posisi puncak tim Italia itu tergusur. Hal ini dimanfaatkan oleh Rossi yang berada di peringkat kedua. Alhasil, pembalap berjuluk The Doctor tersebut berhak naik satu peringkat ke posisi teratas di balapan kedua Road to Le Mans kelas GT3 2023. Rossi sendiri memang tampil cukup apik sepanjang balap mobil Road to Le Mans kelas GT3. Saat itu dirinya memulai balapan di posisi keempat, dan berhasil naik satu peringkat ke posisi 3 10 menit berselang. Sang pembalap kemudian bertarung secara sensasional melawan tim di posisi kedua yakni Porsche. Pada lap kedua terakhir, Rossi akhirnya melakukan manuver apik dan menyalip Porsche untuk mengamankan tempat kedua. Rossi sebenarnya finish di peringkat kedua pada balap mobil GT3 Road to Le Mans 2023. Dan Ferrari berhasil menjadi yang tercepat. Akan tetapi Ferrari dijatuhi penalti oleh pengawas balapan, sehingga Rossi dan Polikan berhak menjadi pemenang balapan. Sebelum menorehkan kemenangan ini, Rossi dan Polikan tak mampu menorehkan hasil maksimal. Pada balapan pertama Road to Le Mans kelas GT3 2023, mereka hanya bisa finish di urutan ke-13 setelah melakukan spin. Pada balapan MotoGP Asen yang lalu terdengar kabar bahwa KTM sangat ingin menghadirkan tim satelit baru untuk menampung Pedro Acosta dan kemungkinan juga bisa sekalian menampung Marc Marquez. Menurut kabar lobi-lobi Pirer Mobility ke Dorna terhadap rencana ini masih menemui jalan buntu. Kabarnya pasca GP Asen, Aki Ajo selaku pimpinan tim workshop yang akan digandeng KTM untuk mewujudkan tim tersebut masih yakin bahwa Stefan Pirer akan berhasil menggolkan proyek ini dalam beberapa pekan mendatang jelang berakhirnya summer break. Kemungkinan KTM memperoleh dua tempat yang awalnya ditinggal Suzuki, sehingga menambah jumlah motor KTM di grid dari 4 motor menjadi 6 motor. Langkah ini ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampau yaitu perekrutan Marc Marquez dan promosi Pedro Acosta ke MotoGP. Namun keinginan KTM ini sepertinya tidak terlalu diperdulikan petinggi Dorna. Carlos Espeleta kepada Pod 6305S Radio Catalunta mengatakan, bahwa akan ada lebih dari 22 motor tahun depan tidak bisa dipastikan. Faktanya, bagi kami angka idealnya adalah 20 motor. Kami akan senang memiliki Pedro Acosta di kelas MotoGP, tapi setelah itu ada beberapa perbincangan tentang Pedro dengan timnya dan pabrikannya. Oleh karena itu, kami bisa membayangkan Marquez akan terus di Honda tahun depan. Saya pikir Marquez memiliki 1 tahun lagi di kontraknya. Jika dia tahu, dia juga tidak bisa mengatakannya. Melihat pembalap manapun dalam situasi seperti ini cukup mengkhawatirkan, dan menjadi Marquez lebih dari itu. Kalau dilihat dari luar, jelas bahwa level Marquez tidak turun. Dia memulai tahun dengan nasib buruk karena crash di Portugal. Tetapi dengan semua keinginan dan dengan daya saing untuk kinerja pribadinya saya percaya bahwa Marquez selalu terus berada di levelnya.